Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia, NIM 19016110. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yakni pada periode 2000-an atau disebut dengan Sastra Indonesia Mutakhir. Nantinya kita juga akan bicarakan beberapa hal terkait dengan Sastra Indonesia Mutakhir ini. Kita akan membahas mengenai puisi, prosa, dan juga drama. Namun sebelum itu, kita ulas mengenai sastra Indonesia Mutakhir atau sastra periode 2000-an ini. Pada periode atau pada tahun 2000-an ini, banyak sekali pengarang-pengarang wanita yang muncul dan kemudian menulis itu dengan penuh pemikiran yang tajam dan juga mengungkapkan perasaan, penuh dengan perasaan. Dan diantaranya itu banyak mengeluarkan atau menyampaikan ataupun menampilkan nuansa-nuansa erotik, sensual, dan bahkan itu seksual. Dimana pada periode 2000-an ini, tonggak utama karya sastranya itu adalah karya dari Ayu Utami, yaitu Saman yang diterbitkan pada tahun 1998. Lalu, penamaan sastra mutakhir Indonesia atau periode 2000-an ini masih menjadi perbincangan, masih periodeka atau angkatan. Dan itu masih menjadi perbincangan perundingan para sastrawan. Dan dalam diskusi itu, Maman menanyakan, apakah perlu adanya pengganti nama dari periode ke angkatan atau tidak. Dan beliau juga mengharapkan pada periode 2000-an ini tidak ada pengarang yang diagung-agungkan. Dan pada perdebatan itu, kembali lagi jika ingin mengganti nama periode menjadi angkatan, kita kembalikan kepada syarat adanya angkatan. Yang pertama, harus ada kelompok sastrawan yang mendukung angkatan. Dan yang kedua, karya sastra itu harus spesifik, harus imajinatif, harus kreatif. Itu tadi. Lalu dalam periode 2000-an ini sudah banyak sekali yang dikembangkan, seperti prosanya, puisi, drama, dan juga perfilman. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai puisi sastra mutakhir. Puisi sastra mutakhir ini ada dua. Yang pertama ada struktur fisik, yang kedua ada struktur tematik. Pertama kita akan bahas mengenai struktur fisik. Struktur fisik, ciri-ciri yang pertama, puisi konkret itu digunakan sebagai eksperimen. Yang kedua, itu menggunakan bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah itu gunanya adalah untuk memberikan kesan ekspresif. Yang ketiga, gaya bahasa atau gaya penulisan yang digunakan itu prosais. Dan yang keempat, banyak menggunakan persamaan bunyi. Lalu yang terakhir adalah kata yang digunakan sebelumnya itu adalah tabu. Dan setelah tadi mengenai struktur fisik, yang kedua itu ada struktur tematik. Struktur tematik ini juga ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu banyak mengungkapkan mengenai kehidupan batin atau berkaitan dengan perasaan. Dan yang kedua, cerita atau pelukisannya itu bersifat alegoris dan parabel. Dan yang ketiga, puisi juga sudah mulai memunculkan atau menampilkan mengenai kritik sosial antara si kaya yang bertindak sewenang-wenang. Dan yang terakhir, yakni di dalamnya juga sudah menampilkan atau menyampaikan mengenai hak-hak perjuangan, hak asasi manusia, hak kebebasan, dan lain sebagainya. Setelah puisi, selanjutnya adalah prosa. Prosa ini juga dibagi menjadi dua, ada prosa fiksi dan yang kedua ada prosa fiksi leterar. Pertama, prosa fiksi. Prosa fiksi ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri pertama, prosa fiksi ini menyajikan mengenai kehidupan mahasiswa, mengenai kehidupan remaja, mengenai kehidupan pelajar, mengenai lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga, yang disajikan di dalam prosa itu tidak berbelit-belit. Setelah prosa fiksi, selanjutnya adalah prosa fiksi leterar. Prosa fiksi leterar juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bahwa prosa itu sudah menyajikan mengenai kehidupan yang kompleks. Yang kedua,
Tatanan katanya itu primatif. Dan yang ketiga, disajikan dalam bentuk yang berbelit-belit. Lalu, yang terakhir adalah tokoh dan juga latar yang disajikan atau yang diceritakan itu sangatlah tidak jelas. Jadi kita telah membahas mengenai latar belakang, lalu kita membahas mengenai puisi, prosa, dan juga selanjutnya kita akan bahas mengenai drama sastra mutakhir atau drama periode 2000-an. Drama ini menjadi salah satu karya yang sangat penting pada periode 2000-an. Dan adapun ciri-ciri drama pada saat ini ya, pada zaman sekarang, yang pertama adalah improvisasi atau tanpa naskah. Dan yang kedua, gayanya itu dapat dibedakan dengan jazz. Karena yang pertama kita menentukan melodi terlebih dahulu, setelah kita menentukan melodi, baru selanjutnya adalah kita berimprovisasi atau pemain berimprovisasi. Dan yang ketiga, cerita yang disajikan atau yang disuguhkan itu berdasarkan dongeng ataupun fantasi. Baiklah, itu tadi presentasi ataupun penjelasan singkat dari lanjutan sastra Indonesia Mutakhir atau sastra periode 2000-an. Dan saya yakin di dalam pembuatan video saya ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekilafan, dan banyak sekali kelupaan yang saya sajikan. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah tempatnya salah, manusia adalah tempatnya khilaf, dan manusia adalah tempatnya lupa. Dan saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini banyak sekali kesalahan, kekhilafan, dan juga kekurangan. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.